Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Diudin Jayariawan, nomor absen 4 dari kelas 1A sore, NIM 220201441. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mekanisme permintaan pasar. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi. Dengan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa itu tidak terbatas. Sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada berbagai tingkatan harga dan waktu tertentu di pasaran. Biasanya, tinggi rendahnya suatu permintaan akan mempengaruhi harga. Tapi sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Ketika suatu barang meningkat, ceteris paribus atau jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Permintaan juga timbul akibat keinginan. Hal itu menunjukkan bahwa keinginan dan permintaan itu merupakan dua hal yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Permintaan bukanlah keinginan, sebagaimana keinginan bukan permintaan. Permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli barang dengan berbagai tingkat harga dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, untuk permintaan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu permintaan efektif, yang kedua ada permintaan absolut, yang ketiga ada permintaan potensial. Nah, untuk permintaan efektif yang artinya permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Nah, untuk yang kedua ada permintaan absolut, adalah permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Untuk permintaan potensial yang artinya adalah permintaan yang memiliki kemampuan membeli namun tolak dengan segera melaksanakan pembelian. Yang kedua ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan yang lain, ceteris paribus, atau keadaan lainnya di luar harga harus dianggap tetap. Keadaan lain yang dimaksud adalah pendapatannya tetap, seleranya tetap, harga barang yang lain tetap, dan tidak ada barang substitusi dan barang pengganti. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik atau garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Fungsi permintaan. Fungsi dari permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsinya juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada permintaan perseorang dan permintaan pasar. Nah, untuk permintaan perseorang adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu tingkat harga tertentu. Nah, untuk permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk
yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Yang kedua ada pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, yang kedua ada harga produk lain, yang ketiga ada selera, yang keempat ada harapan, dan yang terakhir ada jumlah pembeli. Baik, sekian dari pemaparan materi saya tentang mekanisme pasar permintaan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.